Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Nur Fadila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Geografi. Di sini kelompok saya akan membahas tentang region Asia Tenggara, dan yang akan saya bahas yaitu tentang keadaan geografis dari Asia Tenggara. Nah, keadaan geografis dari Asia Tenggara itu meliputi yang pertama ada letak dari Asia Tenggara, yang selanjutnya ada geologi dan morfologi dari Asia Tenggara, dan selanjutnya ada keadaan iklim serta kekayaan alam yang ada di Asia Tenggara. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang letak wilayah dari Asia Tenggara. Nah, berbicara tentang letak itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada secara astronomis, letak secara astronomis, dan yang kedua pastinya ada letak secara geografis. Dan wilayah dari Asia Tenggara secara astronomis terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, untuk selanjutnya ada letak secara geografis. Nah, secara geografis wilayah dari Asia Tenggara itu diapit oleh dua samudra. Yang pertama ada Samudra Hindia dan yang selanjutnya ada Samudra Pasifik. Nah, untuk Samudra Hindia itu terletak pada sebelah selatan dan sebelah barat, sedangkan untuk Samudra Pasifik itu berada di sebelah timur. Selanjutnya ada negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara itu ada 11 negara. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada Asia Tenggara Darat dan yang selanjutnya ada Asia Tenggara Maritim. Nah, untuk Asia Tenggara Darat itu meliputi 5 negara. Yang pertama Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Dan yang selanjutnya ada Asia Tenggara Maritim, ada 6 negara, yaitu Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, serta Timor Leste. Nah, untuk selanjutnya adalah keadaan geologi dan morfologi dari Asia Tenggara. Asia Tenggara itu terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan dan gunung berapi yang tinggi. Nah, sementara untuk Asia Tenggara Darat itu relatif stabil dan merupakan daratan tertua. Nah, untuk Asia Tenggara Maritim itu sangatlah dinamis karena di sana bertemu dua lempeng benua besar. Yang pertama itu ada lempeng Indo-Australia dan yang kedua ada lempeng Eurasia, dan inilah yang menciptakan gempa, dan ditambah dengan lempeng kecil yaitu lempeng Filipina. Nah, 3 pulau di Indonesia, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan baru terpisah 10.000 tahun yang lalu dari benua Asia akibat naiknya muka air laut karena berakhirnya zaman es. Kemudian Pulau Papua juga secara geologi termasuk kepada dalam benua Australia yang juga terpisah karena peristiwa yang sama. Selanjutnya ada keadaan iklim. Iklim merupakan salah satu unsur geografis. Nah, apa sih pengertian dari iklim itu? Nah, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Iklim itu ada dua jenis. Yang pertama ada iklim matahari dan yang kedua ada iklim piscis. Nah, iklim matahari adalah iklim yang didasarkan pada letak suatu wilayah terhadap garis astronomis. Wilayah Asia Tenggara secara astronomis terletak pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, ini berarti wilayah Asia Tenggara berada di daerah yang beriklim tropis. Hanya sebagian kecil kawasan di Asia Tenggara yang beriklim subtropis, yaitu Myanmar di bagian utara. Selain iklim matahari yang telah saya sebutkan tadi, ada juga iklim piscis. Yang pertama ada iklim laut. Nah, iklim laut itu adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Hal ini terjadi karena wilayah Asia Tenggara itu dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Yang selanjutnya ada iklim gunung, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh gunung-gunung yang tinggi. Yang selanjutnya ada iklim dataran rendah, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya dataran rendah yang tersebar di kawasan Asia Tenggara.
Sumber daya alam yang ada di kawasan Asia Tenggara. Setiap wilayah terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, suatu wilayah ada yang kaya akan sumber daya alam dan ada yang memiliki sedikit sumber daya alam. Nah, apa saja sih sumber daya alam yang berada di kawasan Asia Tenggara? Yang pertama ada sumber daya tanah. Tanah di kawasan Asia Tenggara beraneka ragam jenisnya sesuai dengan proses pembentukannya. Tanah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tanah vulkanik dan yang kedua ada tanah aluvial. Selanjutnya ada hutan. Di kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Keadaan ini menumbuhkan hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan berguna untuk membuat beraneka ragam macam barang dan bahan bangunan. Yang selanjutnya adalah tambang. Nah, kecuali Singapura, setiap negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki hasil tambang. Singapura adalah negara kecil yang tidak memiliki hasil tambang yang berarti. Oke, di sini saya akan melanjutkan ya, menjelaskan tentang flora dan fauna yang ada di Asia Tenggara. Nah, untuk yang pertama yaitu ada flora di Asia Tenggara. Ada bunga pondok, bunga raya, bunga simpor, bunga rafflesia, dan juga ada bunga rundu. Nah, untuk jenis-jenis flora yang ada di Asia Tenggara ini, khususnya di Myanmar gitu, yaitu ada bunga paduak dan yang lainnya, yaitu ada meranti merah, anggrek tisan, pohon jati, bambu, dan juga kelapa. Untuk di daerah Kamboja yaitu ada kentong semar, gaharu, kamper, dan juga bunga rambul. Di Laos ada liana, telapak tangan, bambi, dan juga rotan. Nah, untuk di Vietnam ada anggrek lanhai dan juga kamper. Daerah Filipina ada angsana dan juga melati gitu. Nah, untuk di daerah Indonesia ada Rafflesia arnoldii, anggrek bulan, merabau, samun, cendana, trembesi, mahoni, dan juga jati. Nah, untuk daerah Thailand ada jati, pinang, dan juga pinus. Untuk tanaman khasnya yaitu ada racam haruk. Nah, untuk di Malaysia ada antanan, kesusu, merbau, lentan, dan juga terang. Di Singapura ada bougainville, mahoni, tembusu, pohon hujan. Untuk di Brunei ada bakau dan juga tulogo. Di Timur Leste ada kayu merah, anggrek, perdu, dan cendana. Nah, itu untuk flora yang ada di daerah Asia Tenggara. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fauna di Asia Tenggara. Ada bekantan, elang Jawa, gajah India, harimau Indosina, dan juga ada lembu hutan. Untuk dari setiap negaranya yaitu ada di Myanmar ada gajah, merak hijau, harimau Indochina. Di Kamboja ada rundal, lumba-lumba, macan bendahan, banteng, beruang madu, gajah, dan juga burung ibis. Di Laos ada owa jambul hitam, kekang, gajah, harimau, bangau, sarus, dan lumba-lumba Irrawaddy. Untuk di Vietnam ada langgur kaki merah, monyet, hidung pesek, piton, dan juga langgur kaki merah. Di Filipina ada burung beo, rusa, babi, dan juga kerbau. Nah, di Indonesia ada elang Jawa dan juga komodo untuk ciri khasnya gitu. Dan hewan lainnya yaitu ada harimau, kera, kerbau, babi hutan, gajah, anoa, burung cendrawasih, merak, dan kasuari. Di Thailand ada gajah, harimau, macan tutul, monyet siamang,
badak dan juga buaya. Nah untuk di Malaysia ada harimau Malaya, rusa, badak, orangutan, dan monyet siamang. Di Singapura ada rubah, kadal, dan kandak. Di Brunei ada harimau dan monyet. Untuk Timor Leste ada rusa, monyet, kakatua, limba-limba, paus, babi hutan, biawak, lori, dan kuskus tutul. Nah itu untuk flora dan fauna yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu ada keadaan penduduk di region Asia Tenggara. Yang pertama yaitu ada penduduk Asia Tenggara dilihat dari aspek suku, bangsa, dan agama. Nah aspek suku bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara merupakan turunan dari dua ras, yaitu ras Negroid dan juga ras Mongoloid. Sehingga besar penduduk Asia Tenggara beragama Islam, Buddha, dan juga Kristen. Nah itu untuk dari segi aspek suku, bangsa, dan agama. Yang selanjutnya yaitu ada aspek jumlahnya. Nah dari jumlah memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 4.500 jiwa gitu. Memiliki luas wilayah kurang lebih selanjutnya yaitu ada aspek jumlahnya gitu. Nah Asia Tenggara memiliki luas kurang lebih 4.500 km persegi gitu. Nah negara-negara di Asia Tenggara dikelompokkan menjadi dua, yaitu negara Tenggara darat dan juga maritim. Berdasarkan grafik ini bahwa diketahui populasi jumlah di Asia Tenggara jumlahnya sekitar 668.619.840 juta jiwa. Nah itu untuk aspek jumlahnya gitu, jumlah penduduknya. Nah selanjutnya yaitu dari aspek persebarannya gitu. Ditinjau dari aspek persebarannya, sebagian besar penduduk di negara-negara Asia Tenggara masih tinggal gitu di daerah pedesaan gitu. Sekitar 92% penduduknya tinggal di pedesaan. Nah itu mungkin untuk keadaan penduduk region Asia Tenggara.